Shalom, ketemu dengan saya lagi Pastor Ridho Aulele di seminar Sekolah Mengubah Paradigma Rohani. Hari ini saya mau berbicara mengubah paradigma kita, karena saya lihat di keadaan bangsa kita hari-hari ini ada begitu banyak demo-demo yang terjadi di ibu kota, bahkan sampai mengorbankan aktivis-aktivis yang sebenarnya tidak salah begitu. So saya pikir bahwa hari ini yang mengubah pola pikir kita adalah yang pertama, kekerasan bukan adalah solusi. Jadi untuk apapun itu, untuk menyelesaikan semua masalah, itu bukanlah dengan kekerasan. Saya pikir bahwa pemimpin-pemimpin dunia seperti Mahatma Gandhi dan juga Nelson Mandela, mereka ini adalah dua contoh pemimpin yang menunjukkan kepada kita bagaimana memenangkan penjajahan tanpa harus lewat kekerasan. Mahatma Gandhi dengan cara dia menundukkan boikot kepada pemerintah penjajahan waktu itu tanpa ada hal-hal yang jahat. Nelson Mandela juga, dia bahkan sampai di 20 tahun dihukum penjara. Bahkan ketika dia menjadi seorang presiden, dia setiap selama 20 tahun itu dia selalu digebukin di penjara. Tapi begitu dia menjadi seorang presiden dan sipir yang selalu menghukum dia selama 20 tahun, ketika dia pikir akan dibunuh si sipir ini, tapi ternyata ketika ketemu dengan Pak Nelson Mandela, Presiden Mandela malah mengampuni dia, dan akhirnya beliau diangkat menjadi tokoh-tokoh Nobel atau orang-orang yang berpengaruh saat ini. So, saya pikir bahwa ini yang mesti kita buka di bangsa ini. Kita sebagai gereja, sebagai anak bangsa, kita harus rubah bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa berpikir sama seperti yang kita berpikir. Kita mungkin bisa menghormati Tuhan kita mungkin bisa menghormati segala sesuatu, budaya apapun yang kita bisa hormati, tapi kita tidak bisa memaksakan orang lain di luar iman kita untuk bisa menghormati apa yang kita hormati dalam agama kita. Parahnya bangsa saat ini adalah kita sukses memeluk agama, tapi kita gagal memeluk sesama. Harusnya seorang pemeluk agama, dia juga harus sukses memeluk sesamanya. Itu yang Tuhan mau, karena Tuhan menciptakan bukan cuma kita sendiri, guys. Tuhan menciptakan semua manusia. So kita harus mencintai semua manusia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi siapapun dunia ini, bahkan Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu, manusia. Nah, dan Alkitab menjelaskan siapakah manusia? Manusia adalah musuh kita. Bahkan di Jangka 4 Nyeras, ketika ada seorang Samaria yang datang dan dia menolong orang Israel, padahal orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. So harusnya kita bertindak sebagai seorang Samaria, yang kita rela menolong musuh kita dan melakukan yang terbaik buat musuh kita. Karena pembalasan yang paling terbaik adalah mengampuni. Gitu. Kalau kita hanya tidak mengampuni, akan dendam, dan itu akan terus menjadi lingkaran setan, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang menang. So kita harus out of the box dari pemikiran-pemikiran rendah kita, pemikiran yang jongkok kita rubah pemikiran itu, dan mari kita hidup untuk mengampuni dan mengasihi sesama. Dan ketika mengasihi sesama pun jangan karena ada undang-undang, ada net tertentu. Kita harus mengasihi dengan tulus. Saya pinjam kata teman saya, dia berkata bahwa tidak semua cinta tidak mengenal agama, tetapi di semua agama pasti memiliki cinta. So saya pikir bahwa mari kita semua sama agama yang Tuhan sudah menciptakan. Indonesia merupakan contoh toleransi di antara bangsa-bangsa yang lain. Di tempat lain mereka sibuk perang agama, kita jangan. Mari kita lihat ke depan. Kalau mereka sana bisa mati-matian karena mungkin hanya masalah wilayah, kita di sini punya asumsinya, kita berpikir bahwa itu kebenaran, padahal itu cuma asumsi, itu hanya hoax. So mari kita ke dalam, kita mau berpikir ke dalam, kita mau berpikir bahwa mengasihi sesama manusia, membangun Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih, menjadi orang-orang yang berdampak buat bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa like dan subscribe. Bahkan bagikan video ini juga Anda diberkati, karena semakin banyak Anda subscribe, membuat semangat buat kita untuk tetap membuat video-video konten-konten yang membangun untuk kita semua. Tuhan berkati kita semua, and God bless you.